Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pelaksanaan Salat Idul Adha 1444 Hijriah di berbagai tempat di Kalimantan Timur berjalan aman dan lancar. Berbagai peristiwa menarik di Kalimantan Timur diulas melalui berita sepekan. Seekor sapi kurban di Masjid An-Nur Samarinda terlepas hingga mengharuskan damkar dan relawan turun tangan membantu penangkapan. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan di Samarinda Rabu malam berupaya menangkap seekor sapi yang terlepas dari halaman Masjid An-Nur, Jalan PM Nur, Sungai Pinang, Samarinda. Upaya ini tidak berjalan mudah karena sapi tersebut berkeliaran di rawa-rawa. Pengurus Masjid An-Nur menyatakan awalnya ada 2 ekor sapi yang terlepas dari halaman masjid. Hanya saja panitia kurban gagal menangkap 1 ekor sapi tersebut. Sapi yang akan dikurbankan itu berhasil ditangkap setelah petugas dan relawan berupaya 1 jam. Iya, jadi begini, sapi yang kami beli itu ternyata ditaruh terlalu dekat sama yang pengantar tadi, sehingga dia berkelahi. Akhirnya lari dua-duanya. Satu berhasil kami selamatkan, nah yang satunya lari ke rawa. Lari ke rawa ya. Jadi kami dari Posko 2 menerima info dari Masjid An-Nur bahwa 1 ekor sapi yang besok rencananya mau dikorbankan itu terlepas dan lari ke rawa-rawa di belakang masjid. Sekitar jam berapa kejadian tadi, Bang? Kami terima info sekitar jam 19.20 sebelum sholat Isya. Kesulitan saat mengevakuasi? Kesulitan kami tadi saat mengevakuasi karena kondisi sapi ada di tengah rawa-rawa dan kita hampir 300 meter melakukan penyisiran dan mencoba untuk menangkap sapi tersebut. Di Masjid An-Nur terdapat 13 ekor sapi dan 5 kambing yang disembelih di Idul Adha 1444 Hijriah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Metode merobohkan sapi dengan peralatan khusus ini dikerjakan warga di Masjid Al-Muhajirin Sungai Pinang, Samarinda. Itu dilakukan agar prosesnya berjalan aman dan tidak menyakiti hewan yang akan disembelih. Sementara untuk mencincang dilakukan dengan mesin pemotong daging dan tulang. Pengelola masjid menyatakan metode ini baru pertama dilakukan setelah mendapat sumbangan dari jemaah. Panitia kurban membagikan 670 kupon daging kepada warga. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sekali atas sumbangan dan bantuan kepada terkhusus Masjid Al-Muhajirin dari Bapak Muldiat. Terkhusus ini untuk alat pemotong tulang dan daging untuk hewan korban, insya Allah sangat berguna bagi kami. Mudah-mudahan dengan alat ini juga prosesi pemotongan hewan korban pada hari ini bisa segera selesai dan dapat berjalan dengan lancar. Mudiat Nur yang menyumbangkan mesin pemotong daging dan tulang menyatakan peralatan tersebut agar penyaluran daging kurban bisa lebih cepat dari biasa. Kami menyerahkan sumbangan sapi dan juga ada alat pemotong daging, dan itu juga ada sumbangan untuk kematian berupa kursi sebanyak mungkin 100 buah. Insya Allah kita harapkan ini merupakan sumbangan lah dari warga sekitar mungkin yang peduli untuk digunakan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat.
Mudiat berharap mesin sumbangannya itu bisa dirawat dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu pengurus masjid saat lebaran kurban. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan warga Muhammadiyah di halaman Universitas Muhammadiyah Berau di Tanjung Redep, Kamis pagi. Agar dagingnya cepat tersalurkan, panitia membagi tugas penyembelihan, memotong daging dan mengemas ke dalam kantong plastik. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tanjung Redep Suparyo menyatakan, pada Lebaran Idul Adha kali ini pemotongan hewan kurban dilaksanakan di 3 lokasi, yakni kampus Universitas Muhammadiyah Berau, Masjid An-Nur Tanjung Redep, dan Gunung Tabur. Total hewan kurbannya 29 ekor sapi dan 30 ekor kambing. Kalau di sini jumlahnya untuk sapinya sebanyak 14 ekor. 14 ekor. Nah, adapun jumlah kambingnya ada 9 ekor. 9 ekor. Nah, kalau di An-Nur yang sudah ada laporan dengan panitia, terutama yang sudah dilaporkan dengan PDN, pimpinan Darul Muhammadiyah juga, di An-Nur itu sebanyak 7 ekor dan 12 kambing. Oke. Nah, adapun kalau di Tanwir Gunung Tabur juga di warga Muhammadiyah yang ada di sana sapinya 4 ekor dan kambingnya kalau tidak salah itu juga sekitar laporannya itu 12 juga kambing. 12 kambing. Khusus di Universitas Muhammadiyah Berau jumlah penerima daging kurban 670 orang. Penerima daging tidak dibatasi hanya kalangan Muhammadiyah, namun semua warga tidak mampu. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Petugas yang menyembelih hewan kurban di halaman Masjid Miftahul Jannah, Jalan Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda ini dibuat kewalahan oleh seekor sapi yang memberontak. Bahkan sapi tersebut masih terus memberontak meski sudah terikat di tiang tempat penyembelihan. Koordinator penyembelihan hewan kurban mengatakan di masjid ini terdapat 13 sapi dan 5 ekor kambing yang disembelih. Nantinya setiap warga akan mendapatkan jatah 2 kg per keluarga. Sementara warga yang mendapatkan daging kurban sebanyak 300 keluarga. Kita dapat 12 ekor sapi, 3 ekor kambing. Nah, dari sekian banyak ini berapa kupon yang dibagikan ke warga dan berapa masing-masing keluarga mendapat jatah dagingnya, Pak? Itu kurang lebih 2 kilo. Tapi kita bagikan untuk kakaknya itu sekitar 300 kakak, ditambah dengan panitia. Begitu. Berarti 300 kakak plus panitia, Pak ya? Iya. Nah, asal hewan kurban sendiri dari mana saja, Pak? Ini kita berasal banyak dari Makroman. Dari Makroman ya. Kemudian ini sumbangan dari warga sekitar atau gimana, Pak? Ya, dari sekitar juga ada, dari luar lingkungan di sini, dari lingkungan masjid misalnya ada juga. Ada juga ya. Seorang warga menyatakan dirinya baru pertama berkurban dan berharap ini merupakan langkah untuk terus bisa berkurban setiap tahunnya. Ya, jadi hari ini yang pertama ya tahun ini untuk berkurban. Ini untuk diri sendiri atau keluarga? Untuk diri sendiri untuk tahun ini. Untuk sendiri ya? Ya. Apa yang dikurbankan tahun ini? Hewan apa? Alhamdulillah kurbannya tahun ini kurban sapi. Sapi ya? Ya. Ada berapa ekor? Satu aja. Satu aja ya. Harapannya gimana nih tahun ini? Harapannya tahun ini dengan kurban sapi ini makin lebih semangat lagi gitu ya buat berkurban di tahun depan. Kemudian juga semoga berkah lah buat semuanya yang ada di kampung sini.
Semangat kebersamaan inilah yang menjadi cermin pelaksanaan ibadah kurban. Kerjasama dan gotong royong diperlukan agar tidak melelahkan dan daging kurban bisa segera dibagikan kepada yang membutuhkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.